Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan dipermudah segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya ya. Semoga majikan yang jahat menjadi lebih baik dan majikan yang baik lebih baik lagi kepada kawan-kawan semuanya. Oke, kali ini untuk menemani malam minggu kawan-kawan. Nah, channel ini kan hadir membahas sebuah cerita dari kawan kita mengenai Mbak Indonesia yang memiliki 3 bank, dan di antara bank ini membuat Mbak Indonesia ini tidak bisa bekerja lagi di negara Hong Kong ini. Nah, kemarin ada yang bertanya bahwa nggak mungkin kalau bank ini bisa melaporkan Mbak Indonesia atau orang yang pinjam dan tidak bayar di tempat bank tersebut. Ini tidak ada ya, tidak ada. Tapi sekali lagi saya mencari tahu, memang dulu memang ada kasus, tetapi untuk mencari kebenaran saya perlu menanyakan kepada kawan-kawan yang sekiranya pernah menghandle kasus ini ada enggak, dan jawabannya adalah ada. Nah, kawan-kawan saksikan videonya sampai habis, nanti bakal kawan-kawan paham bank apa aja, walaupun dalam tanda kutipnya tidak jelas bank apa itu. Tetapi sekali lagi ini sebagai peringatan, sebagai wawasan untuk tidak main-main terhadap bank ketika Anda tidak bersedia atau memang Anda punya niat tidak mau membayar bank ketika Anda meminjamnya disebut. Ketika Anda meminjamnya ya di bank tersebut. Nah, jadi tonton videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, kita mau mulai ya. Jadi kemarin saya mencari informasi, bertanya kepada kawan-kawan, ya tidak hanya kawan organisasi yang handle kasus, namun juga kawan aku yang dimana dia juga pernah terlibat, dan di situ memang ada bahwa bisa saja pihak bank itu melaporkan Anda ketika Anda tidak membayar uang yang Anda pinjam di bank. Bisa. Dan ketika Anda memasuki negara ini, maka Anda siap-siap Anda akan ditangkap karena Anda memiliki riwayat tidak membayar ya. Jadi karena alasan itulah saya mencari informasi lebih lengkap lagi. Oke, kita panggil aja Mbak C. Ceritanya Mbak C ya, Mbak C. Mbak C ini memiliki 3 bank. Pertama bank swasta. Ya kayak Prim, kayak Yus, kayaknya bank-bank ya. Yang kedua itu bank swasta. Kayak Prim kan bukan bank-bank yang besar banget ya. Nah, ada satu bank lagi, ini bank besar. Nah, bank besar ini dananya dari Jepang sana ya, dan ini juga beroperasi di Asia, juga di sini ya. Nah, bank yang besar itu tidak dibayar oleh Mbak C, tetapi yang bank satunya swasta ini nggak dibayar juga. Nah, yang dibayar cuma satu, bank swasta milik bank P ya. Nah, Mbak ini pulang ke Indonesia memang sengaja tidak mau membayar ketiga bank tersebut. Istilahnya adalah pengen lepas tanggung jawab. Akhirnya dia pulanglah. Dan di situ kalau kita pinjam bank secara otomatis memakai dokumen si Mbak C ya. Nah, Mbak C itu pulang, tetapi karena ia memakai dokumen ya, akhirnya si Mbak C ini datangi oleh pihak swasta 2 bank, yang bank satunya tidak. Oke, bank swasta satunya ini tidak dibayar. Akhirnya karena dia risih yo, nggak pengen dicari melulu, akhirnya dia ini pindah. Tetapi dia membayar bank satunya lagi. Nah, di bank satunya lagi ia ini curhat bahwa ia itu memiliki bank 2. Nah, aku hanya membayar bank ke kamu saja, tapi bank 2 ini tidak saya bayar. Nah, saya mau berangkat ke Hong Kong lagi untuk bekerja, untuk membayar atau melunasi kedua bank tadi. Nah, tetapi ujung-ujungnya pihak dari bank
P ini yang dibayar oleh Mbak C ini bilang mengkonfirmasi kalau Anda memiliki hutang sama bank yang besar ini yang memiliki songkongan dana dari Jepang, Anda jangan main-main. Karena ketika Anda masuk secara otomatis Anda bisa ditangkap. Ya, mungkin kalau kedua bank swasta ini masih bisa. Ya, kecuali Anda kalau utangnya banyak, ini bisa dilaporkan. Tapi kalau cuma 20-30-an ini belum tentu dilaporkan, ya. Nah, sistem dari dua bank swasta ini kalau Anda tidak bayar, Anda akan dikejar-kejar oleh perwakilan dari bank yang berada di Indonesia melalui pengacara lah, entah apapun itu. Pokoknya ada yang mendatangi rumah Anda. Ini dua bank swasta, ya. Mbak pasti sudah paham kalau Mbak gak bayar kemudian datangi ke rumah, nah itu bank swasta. Tetapi sekali lagi tetap bank legal yang sah di bawah payung hukum di sini, ya. Nah, Mbaknya ini dibilangin sama si bank P tadi, kalau Anda tidak membayar di bank yang gede ini, jangan main-main untuk masuk ke negara Hong Kong. Jadi dia urungkan niat untuk berangkat ke negara Hong Kong. Ya, karena melalui beberapa pertimbangan tadi dia tidak membayar bank besar tersebut. Akhirnya Mbak C ini konsultasi sama si Mbak R. Si Mbak R ini adalah temannya dia yang dulu pernah menjadi saksi di bank besar. Ya. Sebenarnya kedudukan antara si peminjam dan saksi itu kan sama. Ketika si peminjam pertama ini tidak membayar, maka saksi yang bakal dikejar kan, karena kedudukannya sama. Jadi gini loh Mbak, memang saksi orang bilangnya adalah saksi ya, tetapi tepatnya kalau saksi itu hanya melihat saja. Tetapi ketika saksi ini bertanda tangan di kantor bank tersebut, ini sudah bukan saksi lagi tepatnya, tapi tepatnya adalah penjamin. Dan ketika si peminjam ini tidak membayar, berarti Anda saksi atau penjamin dari peminjam pertama ini akan bertanggung jawab. Jadi tepatnya adalah penjamin, dan penjamin ini menjamin segala sesuatu yang terjadi pada si peminjam utama ini adalah tanggung jawab Anda, ya. Jadi kalau saksi kan cuma ngeliat doang, tapi kalau udah penjamin ini repot, ya. Jadi kawan-kawan sekali lagi ingat jangan sampai mau menjadi penjamin karena kedudukannya ini sama, ya. Semacam saksi bukan saksi yang biasa, saksi menjadi saksi penjamin si peminjam utama tadi, ya. Oke. Nah, selepas si Mbak C ini menelpon sama si Mbak R, si Mbak R menasihatin sama si Mbak C, kamu itu mbok bayar, alah wong utang bank itu, bank tahu sendiri kan, bank itu kan rentenir ya, riba. Jadi ngapain aku harus membayar orang-orang yang jelas memberikan riba pada aku. Dan si Mbak R ini bilang, kalau sudah tahu riba kenapa kamu berurusan sama pihak bank. Jadi kalau kamu sudah tahu, ya udah nggak usah pinjam sejak awal kalau kamu niatnya tidak mau membayar. Alah udahlah itu menjadi urusanku lah Mbak R. Oke, karena sudah ada niat tidak membayar, jadi Mbak R ini udah bukan urusan dia. Nah, si Mbak R ini juga langganan pinjam di bank besar tadi, ya. Jadi ketika si Mbak R ini menjadi penjamin si Mbak C, Mbak R ini tanya sama si bank besar, ketika aku menjadi penjamin atau saksi, apakah nanti kalau terjadi apa-apa sama si C, apakah aku bertanggung jawab? Terus si pihak bank, kamu nggak perlu tanggung jawab, ya, kamu nggak perlu, karena kamu itu adalah pelanggan kami. Dan kamu itu adalah orang yang selalu tepat dalam membayar hutang kamu di bank, ya. Jadi saat itulah memang sudah ada perkataan dari pihak bank yang besar tadi, kalau terjadi apa-apa sama Mbak C sebagai penjamin atau saksi, si Mbak R ini tidak bertanggung jawab. Jadi ketika melarikan diri si Mbak C ini, nah si
pihak dari bank ini sebenarnya mencari-cari Mbak R. Nah, kalau sama Mbak R digertak ya. Kamu sendiri yang dulu bilang kalau terjadi apa-apa sama si Mbak C, ini bukan tanggung jawab aku. Lagian aku juga sudah bilang sama dia, tapi dia tidak mau membayar banknya ya, bank atau hutang yang diambil dari bank kamu. Oke, karena itulah si Mbak R ini tidak ikut di dalam permasalahan dengan bank besar, antara bank besar dan Mbak C tadi ya. Nah, ini sudah memperlihatkan ya bahwa sejak si Mbak C ini pulang ke Indonesia tidak membayar, memang pihak bank tidak istilahnya mencari pengacara atau mendatangi rumah langsung si Mbak C. Nah, itu sistemnya. Jadi kawan-kawan harus paham ya, ketika bank besar Anda meminjam ini katanya mudah banget, dan ketika Anda tidak membayar memang tidak dikejar di tanah air. Tetapi ketika Anda memasuki negara ini kembali, secara otomatis Anda sudah masuk di dalam catatan kebohongan atau kriminal bahwa Anda berhutang namun tidak membayarnya. Beda sama bank swasta yang Anda ketahui, kayak bank kemarin, kalau Anda memasuki Hong Kong lagi untuk bekerja, ini tidak masalah. Ketika Anda hutangnya biasa saja, cuma sedikit, tetapi Anda di tanah air bakal dikejar-kejar oleh perwakilan dari bank tersebut. Swasta kemarin yang aku bahas ya di channel ini. Nah, itu perbedaannya ya, antara bank yang besar, bank yang swasta, ini beda sistemnya. Cara untuk istilahnya menekan pada si pelaku peminjam tadi ya. Jadi kawan-kawan, kalau pertanyaannya apakah benar orang yang pinjam di bank ini bisa ditangkap ketika ia tidak membayar, ini tergantung bank Anda pinjam. Namun sekali lagi saya tidak akan menjelaskan bank besar apa itu, karena kalau dijelaskan secara otomatis saya takutnya Anda berbondong-bondong untuk pinjam dan Anda tidak membayarnya ya. Jadi sekali lagi ini saya pakai untuk saya sendiri ya, istilahnya pengalaman juga lah buat saya. Oh, bank ini, bank itu sistemnya beda di dalam menangani para orang-orang yang tidak mau membayar. Dan sekali lagi, bank manapun, bank besar atau bank swasta, ketika Anda dapat pengancaman, ini bisa dilaporkan ke Pak Polisian. Jadi sekali lagi, kawan-kawan, berhati-hatilah ketika meminjam bank, karena kalau sampai Anda nggak membayarnya, secara otomatis Anda akan dikejar di Indonesia. Ketika Anda tidak membayarnya, secara otomatis Anda jangan coba-coba untuk kembali bekerja di negara tempat Anda tinggal yang pernah Anda pinjami bank. Nah, channel diri sebagai pengalaman, sekali lagi pelajarin info ini, dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.